Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan apa yang kita lakukan pada hari ini bagian dari jihad. Jihad untuk pendidikan, jihad untuk keluarga, dan jihad untuk Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di kelas teori ilmu sosial pada pagi hari ini, melanjutkan apa yang sudah dilakukan pada 2 minggu yang lalu, yaitu mendengarkan, mengoreksi, membuat tulisan-tulisan makalah atau artikel yang nanti outputnya untuk dijurnalkan atau dibuat dalam bunga rampai. Terus kemudian outcome-nya, jadi bukan output saja, tapi outcome dari tulisan ini jangka panjangnya untuk pengembangan keilmuan khususnya pada tulis menulis karya tulis ilmiah, yaitu outcome-nya. Jadi kalau output itu jelas hanya untuk jangka pendek berupa objek atau barang, entah itu jurnal, buku ataupun yang lainnya. Tapi kalau untuk outcome-nya yaitu bentuk pengaruh atau efek yang lebih panjang untuk pengembangan penulisan kita semua, ya, khususnya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mencoba untuk mengurutkan siapa yang sudah atau yang sedang dalam proses atau yang mempunyai kendala, bisa dikonsultasikan di grup ini. Saya mau pakai HP ini aja karena memang kemarin itu, nah ini kebetulan di Jogja saya ada lagi packing untuk dibawa ke Palangkaraya besok. Jadi ada tukang di sini. Nah, dan saya baru selesai mengikuti acara ini, kebetulan kaosnya masih dipakai ini. Jadi Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia di Jakarta. Ada lumayan diskusi ya di sana. Musyawarah Nasional Sastrawan itu apa yang dibicarakan dalam musyawarah itu sebenarnya kalau ditarik pada pengembangan keilmuan, bagaimana karya sastra berbicara pada era pasca kebenarannya. Jadi sekarang ini kan pascanya pasca kebenaran atau pasca realitas. Kira-kira paham nggak apa itu pasca realitas atau pasca kebenaran? Bapak Ibu sekalian, ada yang paham nggak nih? Belum, Pak. Nggak paham, Pak. Ya. Belum, Pak. Ya. Kalau realitas sama kebenaran tuh kayaknya mirip-mirip aja, Pak lah. Ya, gimana, Pak? Kalau realitas dan kebenaran tuh kan kayaknya mirip-mirip aja kalau pemahaman saya gitu, Pak. Ya, mirip-mirip ya. Betul. Cuman kemiripannya pada sisi mana, pendefinisiannya bagaimana? Oke, jadi gini. Mohon untuk disimak ya, karena ini berkaitan dengan the period of thought ya. Period of thought itu era pemikiran. Ya, itu bisa digunakan untuk tashwirul afkar gitu ya. Atau ghuswul fikr ya, dalam tradisi pemikiran dalam tradisi pemikiran atau perdebatan intelektual di kalangan Arab itu ya. Itu namanya tashwirul afkar atau disebut juga sebagai ghuswul fikr. Jadi ini perang pemikiran gitu ya. Jadi cuman untuk periode kita ini ya, periode pasca jatuhnya Islam ya tahun
1491 ya, Islam di Sevilla, Toledo, Malaga di Spanyol itu kemudian kontribusi Islam terhadap pemikiran itu udah hilang. Ya. Sudah tidak ada lagi. Walaupun ada muncul, tapi itu kecil ya. Umpamanya Ali Syariati, Muhammad Abduh, kemudian siapa namanya? Asghar Ali Engineer dari India. Kemudian Muhammad Iqbal. Kemudian Mirtaki, Muhammad Takir, Mirtaki Muhammad Taki ya, dari India juga. Kemudian juga Nasir Hamid Abu Zaid. Ya. Terus kemudian, nah artinya tidak sekontributif tokoh-tokoh Barat yang sangat dinamik dalam kontribusi pemikirannya untuk ilmu pengetahuan. Nah, Islam cenderung agak ini ya, jumut ya, dalam tradisi pemikiran itu jumut. Jadi jalan di tempat. Kalau sebelum-sebelumnya ya, di era tahun 1000 ya, tahun 850, tahun 900 ya, Masehi, itu kontribusi pemikiran orang Islam itu luar biasa. Ada Al-Khawarizmi, ada Ibnu Mas'ud, ada siapa itu? Pengelana, Ibnu Al-Biruni, Ibnu Battuta. Kemudian Maria Astrolabi. Kemudian tokoh-tokoh besar yang muncul era itu. Terus kemudian Mullah Sodro. Terus kemudian siapa itu filsafat itu? Tapi banyak kemunculan dari Irak, Iran ya, masa itu ya. Jadi memang orang-orang cerdas itu turunan dari Nebukadnezar, Babilonia dan Mesopotamia. Nah, yang lain-lain agak jumut saya kira. Apalagi ya dari wilayah lain di luar Irak, Iran, kemudian Mesir tidak banyak ya. Kebanyakan memang dari Irak, Irannya memang dipilih oleh Allah tokoh-tokoh besar ya. Mullah Sodro itu tokoh luar biasa banget. Ya. Islamic mysticism ya. Kalau terus kemudian Suhrawardi itu tokoh Islam juga. Dan sosiolog Islam siapa itu sosiolog itu yang tentang teori sosialnya, tentang ini ya, gurun itu loh. Nah, apa kemudian? Nah, sesudah tahun 1291 pasca 14 ya. Sebentar. Ya, kalau tidak salah 1491. Jadi tahun 1400 itu memang era sepertinya ya ditandai banyak begitu besar keruntuhan kerajaan, keruntuhan pemikiran, ya, peradaban besar yang hampir bersamaan. Jadi Islam itu 1491 ya, Todelo Islam. Terus kemudian disusul oleh runtuhnya peradaban Islam di Vietnam, di Champa dan Kamboja tahun 1471. Lalu kemudian banyak tokoh-tokoh itu kabur ke Indonesia dan menjadi Wali Songo. Salah satunya adalah Ngampel Denta atau Sunan Ampel. Nah, itu juga salah satu dari pelarian dari tokoh-tokoh Islam sesudah kerajaan Islam Champa di Vietnam itu diserang oleh Cina dari utara. Nah, mereka kemudian bermigrasi ke Indonesia dan sebagian dari mereka dijadikan istri oleh Raja Majapahit, yaitu Brawijaya kelima. Ya. Putri Dorowati namanya. Nah, salah satunya kemudian ada yang jadi jadi wali, yaitu Sunan Ampel. Terus kemudian banyak lagi Syekh Jumadil Kubro
orang-orang Turki yang bermigrasi ke Indonesia untuk membantu orang Indonesia saat itu ya. Membantu karena zaman dulu kita ini memang Kesultanan Nusantara. Ya, Kesultanan Nusantara mungkin dan harus diakui memang kekhalifahan itu memang ada. Dan kita tidak bisa pungkiri. Walaupun sekarang ya ada sedikit alergi ya terhadap istilah khilafah, tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa masa lalu semua kita tersambung sanatnya dan matannya itu kalau berbicara tentang kekhalifahan. Khalifah di mana? Banjar, Masin itu kekhalifahan. Bima kekhalifahan, Gorontalo kekhalifahan. Kemudian Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Pagar Alam, Pagar Ruyung, Sultan Malikus Saleh, Malaka, Sultan Mansur, ya, Sultan Hasanal Bolkiah yang turunannya itu, yang di Brunei Darussalam. Kemudian di Patani sana juga banyak kesultanan. Di Kamboja juga, di Vietnam dan lain sebagainya. Semua berupa adalah kekhalifahan. Termasuk di Jogja, Khalifatullah Sayyidin Panotogomo fil Ard. Nah, itu gelar-gelarnya khalifah itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, mereka kemudian Islam tahun 1924 Turki runtuh kekhalifahan terakhir dan jadi Islam tidak ada lagi kekhalifahan. Nah, kalau kemudian ada semacam giroh ya. Nah, ini istilah-istilah orang tertentu mengatakan ini giroh syahwat untuk membangun kembali kehilafahan ini sesuatu yang normal pada dasarnya. Ya. Ini dalam perdebatan ini ya. Jangan nanti dibawa ke ranah ini nanti Pak Imam dihati dan sebagainya. Bukan. Jadi kita berbicara pada tataran intelektualitas bahwa kita tidak bisa menafikan kekhalifahan. Jadi kekhalifahan kalau dari itu kan ada Hejaz, kalau Hejaz itu ya ini Mas Santri Nabawi ini tahu ini Mas Bilal nih. Nah, kan kekhalifahan ada yang terpusat dari Mesir, kemudian yang dari Arab itu. Jadi dia dari satu kesatuan ya. Jadi persimakmuran kalau sekarang seperti Amerika itu ya. Jadi dia seperti serikat gitu ya, unity. Nah, Indonesia juga dulu kesatuannya itu karena keislamannya itu. Dia disatukan oleh kekhilafahan dulu. Yang berpusat nanti di Mesir, Turki, dan wilayah Hejaz itu ya. Wilayah Hejaz ini kalau Anda salah juga masuk di dalam Arab Saudi itu. Nah itu masuk dianggap sebagai wilayah Hejaz. Nah, itu sekilas saja. Tetapi ini yang ingin saya sampaikan adalah Ghazwul Fikr atau Taswirul Afkar, konsep atau perang pemikiran. Nah, itu memang orang Islam harus paham. Jadi, nah, 1491, kemudian semakin hilang total Islam itu kebersatuannya ketika Turki sudah runtuh. Jadi, Turki Ottoman ya. 1924 udah nggak ada lagi. Oke. Nah terus kemudian apa yang kita bisa petik dari kerangka pemikiran orang-orang kita terdahulu? Jadi katanya orang Barat begini sama orang Islam. Barat sekali-sekali tidak akan pernah mampu membalas kontribusi pemikiran pengetahuan orang Islam terhadap peradaban dunia. Jadi kata orang Barat, sekali-kali orang Barat itu tidak akan mampu membalas kontribusi pengetahuannya terhadap dunia terhadap peradaban dunia. Jadi saking hebatnya pengetahuan Islam ya, kontribusinya terhadap dunia ini, dunia global ini. Jadi katanya Barat tidak akan mampu memberikan menyauri ya istilahnya, menyaur ya atau membalas
bagaimana kontribusi Islam. Nah, itu bisa dibaca banyak di dalam buku-buku barat. Bagaimana, cuman itu orang-orang barat yang masih sadar, tapi banyak orang barat yang mencoba untuk menutupi tentang kehebatan kontribusi Islam terhadap pengetahuannya, kedokteran, tradisi filsafat, kemudian dunia kedokteran, pengairan, dunia astronomi, kemudian dunia sosiologi, kemudian dunia musik juga. Ya. Jadi termasuk nada-nada gitar itu, ya, nada-nada gitar do re mi fa sol la si do itu juga asalnya dari Islam. Jadi bukan dari Barat ya. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Nah itu kan kalau la itu lam, do dal dan lain sebagainya. Nah itu diakui di dalam beberapa catatan bahwa termasuk musikus-musikus seperti Mozart, ya, kemudian Sebastian Bach, musikus kuno orkestra masa lalu ya, tahun 1800-an itu. Nah, mereka berterima kasih. Gitar-gitar Arab sampai sekarang masih dipakai ya. Lalu kemudian dimodif menjadi gitar yang sekarang. Nah, itu memang gitar asli Arab memang kontribusinya. Tetapi kontribusi untuk bagaimana Indonesia kontribusinya? Kontribusi musik tertua menurut catatan Robert Digret, bukan Robert Digret. Kalau Robert Digret itu permainan, saya ada bukunya di sini bahwa kebetulan saya di Yogyakarta ini bukan soal koleksi ya, tapi mengumpulkan banyak buku-buku kuno ya. Buku-buku kuno termasuk Al-Quran tulis tangan usia 200 tahun, 300 tahun ada. Kebetulan rumah saya ini ya di sini. Ini kan bisa dilihat nih rumah tua ini. Nah ini. Ini rumah tua semuanya. Nah. Ini isinya semuanya naskah-naskah. Nah, ini buku-bukunya. Sebelah sana. Nah, nanti semua ada buku-buku. Ya, tapi sejatinya kita berbicara tentang ilmu pengetahuan. Dan ruangan ini isinya adalah buku-buku tua juga ya. Ini sambil ngevlog ini ceritanya nih. Ya, sambil ngevlog. Ini rumah tua. Ini buku-buku tua ya. Nah, kelihatan ya. Ini buku-buku tidak terlalu tua. Ini filsafat. Nah, ini salah satunya saya ambil bukunya. Ini bukunya Al-Halaj ya. Ini buku Al-Halaj. Ini filsafat ini. Ini khusus filsafat yang di sini nih. Nah, ini buku-buku filsafat. Nah. Kalau ini koleksi barang antik ini. Koleksi barang kuno. Ya. Ini YouTuber, setengah YouTuber. Oke. Saya cuma ingin menjelaskan bahwa di ruangan ini semuanya adalah tentang pengetahuan, ada buku semuanya, dan kami tinggal di, ya saya kalau ke sini ini baca buku-buku yang sudah lama saya tinggal. Ini tempat duduknya pun yang saya pakai ini, termasuk gembok ini ya, kalian lihat gemboknya ini.
Ini gemboknya zaman Belanda ini. Ya. Oke, saya mencintai masa lalu. Jadi bersyukur kalau ada orang yang suka antik ya. Karena istrinya itu semakin tua ya, semakin disayang. Karena kan kalau orang kan semakin tua kan istrinya ditinggal ya. Tapi buat saya semakin tua, semakin unik, semakin mantap, cocok untuk dikoleksi. Ya, ya, ya. Ya, jadi beruntung kalau menikah dengan orang yang suka antik nih. Baik, lanjut ke tradisi pemikiran. Jadi Barat mencoba untuk menutupi kontribusi pemikiran Islamnya. Ini masih kita berbicara teori. Banyak teori-teori. Jadi teori kebahasaan, menurut Mullah Sodro, saya pernah membaca karya Mullah Sodro bahwa sesuatu itu tidak akan memiliki makna kalau tidak disifati, katanya begitu ya. Terkait dengan makna. Dan itu tahun 850 ya. Kalau nggak salah Mullah Sodro itu. Jadi filsuf Persia yang hidup kemudian disambung oleh filsuf metafisika, itu rivalnya Ibn Rushd, yaitu Imam Al-Ghazali, tahun 1100 ya. Satu-satu, jadi paling gampang sebenarnya. Imam Al-Ghazali itu 111. Jadi tahun 1100 ya. Nah itu era Imam Al-Ghazali, dan dia kontribusinya terhadap pemikiran filsafatnya luar biasa, tapi filsafat metafisika ya. Jadi kalau saya bandingkan dia mungkin sama dengan Anaximander. Anaximander, kemudian Parmenides. Ya, Parmenides itu hidup sekitar 500 sebelum Masehi ya. Jadi dia filsafat Yunani awal. Jadi Parmenides itu metafisika awal yang mengatakan bahwa sesuatu yang ada itu ada, yang tidak ada itu tidak ada. Gitu ya. Paham ya kira-kira ya? Kalau saya jelaskan, dia Parmenides itu mengatakan bahwa yang ada itu ada, yang tidak ada tidak ada. Ya, itu metafisika awal Yunani tahun 500 sebelum Masehi. Ada yang paham apa maksudnya Parmenides itu? Ada yang paham? Bisyura. Fadal. Santri Nabawi, fadal. Wa idza fahimtum wa idza ma fahimta as'alini. Ma fahimtu. Oke, jadi gini ya. Katanya Parmenides itu filsuf Yunani kuno ya. Dia mengatakan yang ada itu ada, yang tidak ada ya tidak ada itu. Itu metafisika awal Romawi. Dia mengatakan gini. Kalau ada ya ada gitu. Maksudnya apa yang dia lihat, dia pegang, kemudian dia raba ada ya berarti ada. Nah, sesuatu yang di luar jangkauan rasio manusia, akal manusia yang tidak ada, umpamanya seperti jin, setan, jailangkung, gundurwo, kuntilanak dan lain sebagainya, ya dia yang tidak ada ya tidak ada gitu. Ya, ini metafisika awal Romawi. Ya, jadi hanya yang bisa dilihat saja yang dianggap ada, yang tidak ada ya tidak ada gitu. Nah, itu tetapi kalau dalam Islam kan berbeda. Yang ada ya ada, yang tidak ada ya ada. Itu ya. Kalau dalam Islam itu yang tidak ada ya Tuhan kan tidak ada sebenarnya. Tapi dianggap ada gitu ya. Nah, tradisi pemikiran Barat itu yang hanya bisa dipegang, diraba, dilihat, dicium, dicerap, dicecap. Nah, itulah yang disebut sebagai ada. Nah, Tuhan termasuk jin, setan, malaikat
Apakah kita bisa memegangnya? Apakah kita bisa melihatnya? Apakah kita bisa meraba, merasakan? Tidak ada kan? Tidak bisa. Nah, itu yang disebut oleh Parmenides sebagai sesuatu yang tidak ada, ya tidak ada. Tapi dia ada. Sesuatu yang tidak ada, ada. Yang ada, ya ada. Gitu. Nah, itu perbedaannya. Tradisi pemikiran Yunani kuno dengan kita. Kita tetap yakin, walaupun kita tidak berinteraksi dengan jin, tapi kita percaya dia ada. Bahkan ketiadaannya itu kita terpengaruh kok. Kalau malam-malam di rumah sepi, nggak ada orang, itu takut kita. Karena kita percaya bahwa itu ada. Tapi orang barat ya nggak terlalu nggak percaya itu. Nah itu ya. Oke, itu terkait dengan Imam Al-Ghazali banyak bercerita tentang metafisika. Ya, tentang berbicara tentang mati. Bahkan kitabnya Imam Al-Ghazali itu kemudian dijadikan dipercaya diambil sebagian besarnya sebagai magnum opus namanya. Magnum opus itu kitab andalannya Kiai Ronggo Warsito, ya, dalam tradisi Jawa yang kita kenal sebagai kitab Hidayat Jati. Wirid Hidayat Jati itu adalah karya magnum opus, karya terbesarnya Ronggo Warsito yang diambil dari banyak yang diadopsi dari karya-karya berpikirnya Imam Al-Ghazali. Jadi Ronggo Warsito itu sastrawan Jawa, kemudian juga santri yang dia banyak membuat statement-statement pemikiran yang luar biasa sekali. Salah satunya dia membuat 3G ya, 3G. Jadi saya banyak sebenarnya mengaji atau mendengarkan tausiah itu membaca dari karya karya Ronggo Warsito. Jadi saya menjadi betul-betul paripurna menjadi seorang Islam itu membaca ya karya-karya Ronggo Warsito saya. Jadi karena apa ya, dengan pendekatan beliau yang sastrawan itu saya jadi menjadi lebih mudah memahami Islam. Salah satu contoh begini, jadi dia mengatakan 3G. Yang pertama G itu gumun katanya, bahasa Jawa ya, gumun. Kata dia, ojo gumunan katanya. Jangan suka apa itu ya. Jangan suka kaget ngelihat sesuatu itu terperangah. Jadi terutama untuk yang perempuan ya. Jadi ngelihat laki-laki yang sudah punya mobil, punya ATM banyak, rumahnya bagus, kalau dia masih bujang terlena. Nah katanya Ronggo Warsito itu ojo gumunan, jangan kagetan, jangan gampang terperangah, karena orang yang suka kaget itu sebenarnya dia lemah. Lemah apa ya, orang Banjar itu kalau yang gampang pingsan itu apa namanya? Lemah apa itu? Lemah bulu ya namanya. Jadi lemah bulu berarti. Jadi kata Ronggo Warsito ojo gumunan, karena itu orangnya lemah bulu nanti. Jadi gampang terlena. Kemudian kata beliau, dan itu diambil dari naskah-naskah yang berasal dari Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, ojo geleman katanya. Jangan mauan gitu. Kan banyak tuh teman-teman kita diajak makan ya mau. Diajak korupsi ya mau. Diajak pokoknya apa aja yang membuat enak-enak terus dia mau gitu. Nah itu enggak boleh itu. Jadi orang gampangan namanya begini. Itu dilarang. Jangan mauan. Jadi gara-gara umumnya pilkada dikasih duit mau. Dia nggak punya prinsip. Pilkada diajak mau demo mau. Ya. Diajak ini mau. Pokoknya mau terus gitu.
Nah itu dilarang karena orang Mauan itu juga lemah apa tadi itu ya, lemah pemikirannya. Jadi apa itu, lemah bulu juga ya, orang yang gampang pingsan, gampang ngikut. Nah, yang terakhir G yang terakhir ojo gede rasa katanya. Jangan jumawah gitu. Jangan sombong, jangan tinggi apa istilahnya itu. Ya tinggi hati dan lain sebagainya. Nah, itu luar biasa. 3. Saya kalau mau ngasih apa namanya? Wejangan istilahnya itu terkait dengan filsafatnya Ronggo Warsito itu banyak sekali. Termasuk apa namanya? 8 hasta brata ya. Kalau mau jadi pemimpin itu harus memiliki hasta brata tadi. Yang pertama dia harus seperti rembulan, dia harus seperti matahari, dia harus seperti api, dia harus seperti tanah, dia harus seperti angin. Wah, macam-macam, luar biasa. Ya. Itu tradisi filsafatnya Ronggo Warsito yang kemudian dalam sejarahnya dia dibunuh oleh seseorang karena dia orang tersebut merasa tersaingi ya, karena tidak boleh ada 2 matahari. Nah, dia akhirnya meninggal. Kemudian dia dikuburkan jauh dari pusat kebudayaan. Jadi karena kalau dia diletakkan di dekat kebudayaan atau di keraton gitu, nanti orang banyak ke situ, yang lain malah terlewatkan. Ya begitu ya. Itu cara-cara apa namanya? Politik itu menjatuhkan marwah ya. Tokoh itu begitu. Saddam Hussein ya kuburannya kan ya dinestapakan gitu ya. Tokoh-tokoh besar ya biasanya. Tapi biasanya tokoh yang nggak besar dilulukan, diletakkan di tempat yang istimewa ya. Oke, gitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu pergi ke kuburannya Ratu Jaleha ya di Purucahu sana. Ratu Jaleha ini kan apa namanya itu, cucu dari Pangeran Antasari, anak dari Gusti Matsuman. Nah, ini tokoh besar banget ini. Jadi kalau berbicara apa namanya, dia levelnya Kartini ya. Kalau Kartini kan berjuangnya di rumah. Kalau ini Ratu Jaleha ini perang dia. Jadi bukan soal dia membalas kematian ayahnya, tetapi memang sejak kecil dia hidup di saat peperangan sudah ya. Ketika apa namanya, perang Banjar terjadi tahun 1860 itu, dia sudah berperang dia. Ya, sampai dia wafatnya. Jadi levelannya dia itu, tapi tidak diangkat itu di dunia kesejarahan tentang peran perempuan itu. Nah makanya saya pribadi sampai saat ini berupaya untuk mengangkat namanya itu dalam banyak tulisan, dalam banyak karya ya. Ya sumbangsi saya untuk Ratu Jaleha. Ratu Jaleha ini bukan orang Banjar saja, tapi dia orang Dayak. Dia orang Dayak Siang Murung, orang Bakumpai juga dia. Ya orang kadang-kadang diperdebatkan karena dia ini bukan orang Dayak, ini orang Banjar. Ini salah, dia itu orang Dayak Siang Murung ya. Kakek neneknya itu memang asli orang Purucahu sana. Orang Bakumpai asli dia. Jadi dalam dirinya itu mengalir kesatria-kesatria Bakumpai dia. Nah, sejarah memang berpihak ya. Siapa yang memegang kekuasaan, ya sejarah dia di situ. Nah, hitam putihnya sejarah itu ya karena dibuat atau dipegang oleh kekuasaan. Siapa yang berkuasa. Nah, kita kembali ke tradisi filsafatnya Ronggo Warsito. Nah, kenapa sampai ke sini kita berbicara tentang pemikirannya. Sebelum kita berbicara nanti ya tentang buku-buku berbicara tentang pasca realitas tadi ya. Nah, jadi sesudah runtuhnya apa namanya
masa Eropa ini, masa kegelapan Eropa, abad ke-6 ya, sebagian mengatakan abad kedua, abad 6 sampai ke 1600. Nah, itu keruntuhan doktrinasi Kristen terhadap orang-orang di Eropa sana. Jadi habis itu baru muncul masa Renaissance, masa The Enlightenment, masa kalau kita menyebutnya sebagai minaz zulumati ilan nur gitu ya. Masa kegelapan. Kalau zaman kita kan zaman jahiliyah ya. Jadi zaman dalam Islam itu sebelum kelahiran Nabi itu atau Nabi waktu kecil itu kan zaman jahiliyah ya. Anak kecil dibunuh yang perempuan dan ya begitu banyak lah kedoliman. Nah, itu jahiliyah, minaz zulumat ya. Kemudian ilan nur ketika Nabi sudah. Nah, di Eropa baru muncul minaz zulumati ilan nur itu ketika tahun 1600 itu. Lalu muncul filosof-filosof atau para pemikir yang tidak lagi terindoktrinasi oleh keagamaan, yaitu Kristen. Jadi mereka sudah mulai berpikir bebas. Jadi kalau zaman masa abad pertengahan, zaman tahun 600 hingga 1600, nah gampang mengingatnya ya. Tahun 600 sebelum Masehi hingga tahun 600 Masehi itu masa era Yunani kuno, dianggapnya begitu. Dari abad ke-6 sampai ke 1600, 6 terus ini. Nah, itu disebut sebagai era abad pertengahan. Nah, 6 sampai ke atas, 6 sampai 1700, maksudnya 1600 hingga 1700 itu dianggap sebagai masa Renaissance. Kemudian 1800 ke atas baru dianggap sebagai era modern. Era modern, orang-orang, nah ini modern ya tadi ya. Modern itu orang-orang yang tidak lagi berpikir tentang metafisika, tentang klinik, tentang hal-hal yang tidak bisa diraba tadi. Hanya yang bisa diraba yang dianggap masuk akal, yang dianggap nyata. Nah, itulah. Nah, di situ zaman yang disebut sebagai zaman keseragaman, zaman logos. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu hanya menjangkau hal-hal yang bersifat positif, hal-hal yang bersifat normatif, diatur. Jadi kalau andai kata yang disebut modern itu sifatnya homogen ya. Umpamanya kalau masuk kerja jam 7 ya harus jam 7. Kalau dia rapi, yang disebut rapi itu ya kalau pakaiannya seragam. Ya. Rambutnya juga seragam, tentara ya rambutnya cepak-cepak semua. Jadi semua serba teratur. Nah, itu namanya abad modern. Semua sifatnya homogen. Cara berpikir juga homogen. Jadi tidak berpikir di luar itu. Umpamanya kalau kita mengatakan bahwa sesuatu itu bagus, nah maka harus ada bukti-bukti kuantitasnya, ukurannya seberapa. Kalau saya ingin mengatakan begini, siapa ya orang cantik zaman milenial ini siapa ya? Kalau saya ini kan orang baby boomer ya, era baby boomer ya, era tahun 70-an saya ini. Itu kalau zaman itu yang cantik-cantik kan beda dengan sekarang. Nah, kalau sekarang yang cantik siapa gitu ya. Nah, untuk dia disebut cantik itu ada takarannya. Ya. Tinggi harus sekian gitu ya. Jadi takaran-takarannya kayak begitu tuh disebut modern. Ya. Jadi kalau dia disebut sopan kalau rambutnya pendek. Nah, kalau Mas ini dianggap nggak sopan ini kalau zaman modern nggak sopan ini. Ya. Ya, yang dianggap sopan itu harus segini gitu ya. Terus kemudian kalau pakai rok harus segini. Kalau pakai ini jilbab enggak boleh yang lebar, harus segini. Nah, itu modern itu kalau dipandang itu yang dipentingkan adalah keseragaman. Nah, kalau di luar pakem itu dianggap itu tidak modern. Gitu ya. Terus kalau suka musik jazz ya, itu
modern. Suka dangdut kampungan. Suka wayang deso. Ya. Ini suka apa sholawat, ini soalim. Nah, itu klaim-klaim yang begitu itu tuh orang modern itu. Ya. Itu terjadi tahun 1800 ke atas. Nah, kemudian lalu ada pemikiran sekitar tahun 1900-an ke atas ini, lalu ada pemikiran enggak boleh katanya. Orang kalau masa orang cantik harus begini. Terus kemudian kalau begini harus agamis. Kalau ini enggak agamis. Kalau makan pecel orang deso, kalau makan pizza orang modern. Kemudian kalau dia naik jukung orang hulu. Kalau naik helikopter orang kaya. Enggak boleh itu. Nah, itu sesuatu klasifikasi atau pemetaan yang sangat naif. Itu dilakukan oleh orang modern. Nah, habis itu orang yang mengkritisi orang-orang modern ini namanya pasca modern. Itu ya. Pasca modern ini mengkritisi cara orang modern itu. Katanya orang pasca modern, loh, orang yang rapi itu, yang bagus rambutnya itu tidak harus pendek. Rambut panjang pun itu seni. Rambut panjang pun itu kebebasan. Keindahan itu ada pada mata yang melihat. Itu katanya orang barat, dia sebutkan begini. The beauty are on the eyes of beholder, katanya gitu. Jadi kecantikan itu ada pada orang yang melihat. Bukan ada pada siapa, enggak. Kalau saya melihatnya enggak baik, Mas Bilal enggak baik itu kan sudut pandang mata saya. Tapi buat orang lain, kata ketika melihat Mas Bilal, wih, mantep banar ini rambut nih. Jos, nah, atau apa lah gitu ya. Komen-komen yang, nah karena dia punya perspektif. Termasuk juga banyak hal. Rumah gitu ya. Rumah kalau mungkin ya, di kampung kalau zaman dulu, kalau tidak beton, itu tidak modern. Kalau kayu, panggung itu deso. Nah, itu paradigma cara berpikir modern. Nah, orang-orang pasca modern lalu berpikir, sesudah modern itu ada namanya era pasca modern. Pasca modern menolak itu. Dia bilang begini, loh, rumah panggung itu istimewa. Rumah beton itu tidak punya jati diri. Rumah beton itu bukan kreasi pemikir orang punya nilai-nilai estetik atau seni. Tapi rumah panggung itu warisan kebudayaan. Dia terus juga cinta alam karena kita menggunakan kayu, tidak mengandung unsur kimiawi. Nah, itu menjadi perdebatan. Itu namanya pasca modern. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ya, kalau masih berpikir, umpamanya punya anak perempuan, andai kata lo ya, wah ini mainannya harus gini, andai kata itu. Ya, tapi ada kalanya pasca modern itu betul, ada kalanya tidak benar. Ini tergantung ya. Kalau agama jangan dilihat dari pasca modern apa tidak. Kita berbicara tentang pasca modern dan modern ini dari sudut pandang filsafat lo ya. Jangan nanti dibawa ke agama. Kalau dibawa ke agama nanti lain cerita. Nah, kalau momennya gini, orang modern itu menganggap, oh kalau anaknya laki-laki ini harus warnanya harus biru. Mainannya, bajunya, sarungnya, kopiahnya ini harus biru. Kalau perempuan nanti pink. Ya. Jangan dikasih biru, nanti tomboy. Rambutnya jangan pendek, nanti tomboy. Laki-laki rambutnya jangan panjang, nanti dikira perempuan. Nah, ini kan cara berpikir modern. Lalu kemudian cara berpikir modern ini dikritik. Loh ini nggak bisa katanya. Ya laki-laki ya senengi apa itu loh. Dia senengnya warna hijau ya hijau, kalau mau pink ya pink, nggak perlu dikasih aturan-aturan yang kayak gini gitu. Terserah gitu. Nah, itu pasca modern. Nah, sekarang yang terakhir biar cepat, pasca realitas. Pasca realitas itu ya, atau pasca kebenaran, di mana kebenaran itu dibuat.
Ya, kebenaran itu dibuat, kita tidak penting lagi kebenaran yang sejati itu seperti apa, itu tidak penting. Tapi yang penting itu bagaimana sesuatu yang sebenarnya tidak benar itu menjadi seperti benar. Nah, itu pasca realitas, itu pasca kebenaran. Jadi benar sedikit tapi dipoles-poles jadi benar akhirnya. Nggak benar sebenarnya. Nah, itu jadi artinya pasca kebenaran itu, kebenaran yang sejatinya itu tidak penting. Itu ya. Yang penting itu adalah yang dia anggap orang itu umumnya benar begitu, ya sudah benar. Momennya begini, orang mendapati kekayaannya dengan cara korupsi. Ya, ya. Terus kemudian dia sukses. Tendang sana, tendang sini, kaya dia. Nah, dalam pandangan orang kaya, orang-orang umumnya, orang yang namanya kaya itu orang-orang sejahtera dan sukses. Bapak Ibu sepakat enggak kalau orang yang disebut sukses itu orang yang sudah punya mobil, kemudian jabatannya bagus dan lain sebagainya? Sepakat enggak kira-kira? Enggak, Pak Dosen. Ya? Tidak. Nah, ya, mungkin dalam pemahaman agama betul tidak sepakat. Tetapi semua orang mengakui orang sukses. Kalau kalian lihat teman-temannya yang sudah bermobil bagus, rumahnya ada beberapa, itu dianggap sukses walaupun dia tahu cara mendapatkan hartanya itu sudah dianggap sukses. Nah, sekarang apakah penting lagi sebenarnya etika di dunia yang sekarang ini menurut Bapak Ibu sekalian? Gimana? Gimana? Menurut Bapak Ibu sekalian gimana? Masih pentingkah etika di dalam menuju kesuksesan itu? Masih penting nggak kira-kira? Ayo, silakan. Masih penting nggak kira-kira? Kalau pendapat saya pribadi, Pak, masih penting. Cuman sebagian orang ada yang lebih baik tendang sana tendang sini, penting saya lebih sukses. Ya, betul. Kalau Nurani tentu akan mengatakan penting, etika itu penting karena agama. Tetapi kita berbicara keumuman, kekaprahan bahwa semua orang sekarang sudah kalau melihat orang sukses itu ya nggak penting sudah berbicara itu dia dapatnya secara bagaimana. Nah, itu yang disebut sebagai pasca kebenaran. Pasca kebenaran itu semuanya sudah didesain, hal-hal yang sifatnya substantif, ya, hal-hal yang pokok itu diabaikan, tetapi yang penting hasilnya. Itu aja. Nah, itu era pasca kebenaran sekarang. Kalau zaman dulu orang-orang berpikir kebenaran sejati itu ya ketika etikanya itu dipatuhi. Ketika aturan itu juga diteladani sesuai dengan itu kebenaran. Tetapi pasca kebenaran itu dilewati. Jadi dianggap tidak substantif, tapi yang penting hasilnya itu. Jadi proses tidak penting, tapi yang penting goal-nya. Gitu ya, paham? Paham. Ya, jadi pasca kebenaran itu atau post-truth katanya, itu sama seperti begini coba. Ada teori simulakra namanya yang digagas oleh Jane Baudrillard. Yang saya katakan pernah tentang opor ayam ya. Teori opor ayam. Kira-kira menipu enggak kalau Anda kata gini, bukan opor ayam lah, katakan yang lain. Umpamanya ada orang jual mangga, ditulis begini. Mangga 2.500 atau duren 2.500. Ditulis. Terus yang ditampilkan di depannya itu duren yang bagus-bagus gitu. Di pinggir jalan itu. Nah, terus orang lewat. Nah, ngelihat duren itu kok bagus ya, 2.500, murah banget ini berarti. Nah, lalu kemudian kita turun. Nah, pas turun nanya, "Pak, ini durennya berapa nih, Pak?" "Oh, ini," katanya. "Nah, kalau ini nih 20.000.
Kalau yang 2.500 itu yang di sana, yang di dalam situ. Rumahnya yang kecil-kecil, ada di dalam disembunyikan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian ini menipu atau bagaimana nih orang-orang begini? Menipu. Ya, sekarang umum nggak terjadi di kalangan kita ini? Umum, Pak. Ya, nah itu. Sebenarnya Itu, Pak, pendapatnya ya. ada beberapa bisa pandangan sih Pak. Kalau misalkan kita melihat dari sisi dikaitkan sama kaidah agama itu menipu. Tapi kalau kita lihat dari strategi marketing global, hal-hal kayak gitu kayaknya ya sudah jadi biasa. Seperti yang tadi Bapak sampaikan. Apakah sesuatu yang biasa menjadi halal, apa masih tetap haram? Haram Pak. Kalau dilihat dari maksudnya dari kaidah agama, Pak. Alhamdulillah kalau masih menganggap haram. Saya takut mahasiswa sudah kenal-kenal strategi berdagang ala kapitalis, kemudian yang halal jadi haram, yang jadi dihalalkan gitu. Enggak Nah, lah. kalau masih punya nurani begini ya. Soalnya kan tadi Saya juga mohon ya. izin Pak, Bapak kan menyampaikan kalau kita ilmu sosial itu kan sangat luas gitu Pak ininya bahasannya, dan ini juga dalam mengikuti perkiraan ilmu sosial ini juga kadang menimbang, oh berarti kalau dari sisi pandang kaidah agamanya ini termasuk yang tidak benar, haram. Tapi dari sisi filsafatnya itu masih bisa gitu kan Pak ya? Ya, jadi gini, kalau kita berbicara realitas sosial kita, ini kan memang tipu-tipu itu menjadi hal yang biasa dan kalau dalam Islam tetap haram ya. Tapi dunia kapitalisme membolehkan. Kapitalisme itu ya barat lah. Ya. Cina apalagi, lebih parah lagi itu. Jadi kita beli barangnya sama, tetapi kekuatannya bisa beda. Coba Bapak Ibu sekalian lah. Sekarang beli lemari plastik itu dibandingkan dengan lemari plastik zaman dulu tuh jauh lagi, beda banget. Kertas foto zaman dulu dengan kertas foto sekarang jauh banget. Itu apa sajalah. Coba, sekarang sendok saja, mohon maaf ya. Sendok itu kalau untuk makan tipisnya bukan, minta ampun tipisnya sekarang itu. Untuk plastik aja bisa jadi kan beras. Nah, itu dia. Jadi kan kapitalisme itu begitu. Saya ini kadang-kadang kan kalau saya enggak suka makan lontong ya. Jadi kalau makan ketupat kandangan itu saya hancurkan. Nah, karena saya enggak suka lontong. Jadi kalau dihancurkan baru dimakan. Nah, ketika menghancurkan itu kan perlu sendok yang kuat ya. Nah, kalau sendok tahun 90 ke bawah ya, tahun 80, 70 itu tebel-tebel. Yang pornekel itu. Tapi sendok tahun 90 ke atas ini udah banyak korupsi. Jadi tipis. Jadi kalau untuk itu bisa apa ya? Melengkung. Bisa melengkung. Nah, itu luar biasa, sangat merugikan, dan itu dari segi bisnis syariat itu, ekonomi Islam ya jelas sudah nggak boleh lah. Lalu kemudian dipisah, ini kalau sendok yang segini. Kalau sendok yang tipis segini. Nah, itu buat saya itu aneh ya. Dagang atau bisnis dengan cara-cara non-Islam itu memang sangat merugikan. Kalau zaman dulu insya Allah ya jauh lebih jujur, maka barang-barang zaman dahulu, sepeda motor pun ya coba lihat, komponen plastik semua sekarang. Kalau sepeda motor tahun 80 ke bawah itu semuanya komponennya besi. Jadi bertahan lama, bahkan busi itu bisa dipakai setahun 2 tahun hingga 3 tahun ya. Kalau busi sekarang udah nggak dipakai, dibuang gitu aja. Padahal bisa dipakai. Nah, ada pemborosan di situ. Kalau syariat ekonomi syariah itu tuh pemborosan itu kan walatus rifu ya. Nah, itu kan sudah dikenai hukum udah sebenarnya. Nah, tradisi kita itu begitu. Nah, oke, saya berbicara tadi pasca realitas, kita tidak lagi
berbicara kebenaran itu bukan sesuatu yang utama. Jadi yang penting sekarang keumuman. Kalau orang lain sudah menganggap bahwa itu ya sukses gitu ya. Kalau pulang kampung gemuk, kemudian lalu tetangganya bilang, waduh alhamdulillah sukses ya, sejahtera ya. Nanti kalau dia pulang kampung kurus, wah ini kayaknya jarang makan ini katanya. Ini belum sukses ini dan lain sebagainya. Karena dia melihat dari sisi fisik. Nah itu masih cara pandangnya modern gitu ya. Gitu ya. Jadi terus kemudian di rumah juga kita ikut-ikutan gaya modern. Jadi saya berbicara sekarang itu modern, pasca realitas, pasca kebenaran itu periode itu ya, periode. Jadi kalau umpamanya ya ibu-ibu ya terutama kalau dia punya rumah pasti ngerengek-rengek sama suaminya ngomong, wah mbok beli ini kitchen set. Nah, jadi dapurnya harus kitchen set gitu ya. Nanti kalau teman-temanku sini arisan kan malu aku. Dapurnya masih tradisional gini ya. Ibu-ibu tuh maunya yang rumahnya itu yang kitchen set gitu ya, yang settingannya itu gaya di kota gitu ya. Terus kemudian gelas-gelasnya. Terus kalau piringnya bukan merek Bango gitu, malu juga dia. Kalau kan ada juga tau padahal piring-piring hadiah itu ya. Kalau kita beli Indomie, beli wing, beli sabun beberapa atau Pepsodent gitu ya dikasih kayak gitu tuh kan malu dia. Karena piringnya ini bukan merek piring Bango gitu ya. Katanya ini kuno. Nah, kalau ada ibu-ibu cara berpikirnya begitu bahwa ibu-ibu masih modern. Kalau yang berpikir yang penting kan fungsinya. Nah, itu cara berpikirnya pasca modern sudah. Gitu ya. Atau Bapak Ibu kalau mau makan biar terlihat modern tuh makannya ya pizza gitu ya. Makan tehnya itu Thai tea gitu ya. Terus kemudian yang pokoknya makanan-makanan yang nggak dikenal. Tapi nanti kalau mau makan ini mie bancir, kemudian mie terus kemudian kue cucur gitu ya. Terus kemudian untung-untung wah itu nggak modern ini. Nah itu sebenarnya orang yang mengatakan nggak modern itu ya dia yang orang-orang memang orang modern itu kuno sebenarnya. Orang yang seperti kita yang tidak terpengaruh cara berpikir yang seperti itu, kita ini lebih modern dari orang modern itu. Gitu ya. Orang modern itu suka dengan keseragaman. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau pergi ke arisan gitu ya, masih pakai jilbabnya ungu, tasnya ungu, bajunya ungu, sepatunya ungu. Nah, itu orang modern itu. Orang yang mau kelihatannya itu kalau nggak gini nggak serasi katanya. Itu orang modern itu suka hal-hal yang seragam. Nah, tapi kalau orang yang pasca modern itu, orang yang sudah tidak lagi dikungkung oleh keseragaman. Namanya jilbabnya kuning ya, bawahnya putih, tasnya merah dia kata. Dia nggak takut dia itu pede aja, wah nggak masalah dong. Saya sukanya begini ya. Tapi kalau orang-orang modern itu kepinginnya itu seragam terus gitu ya. Mamanya dia berpasangan sama bapak ibunya kalau pergi ke acara kondangan atau mantenan itu seragamnya batik sama gitu ya. Untung enggak istrinya juga bapaknya pakai kopiah, istrinya pakai kopiah juga. Nah itu seringkali keseragaman itu sebenarnya cara modern ya. Nah, modern itu. Tapi orang yang pasca modern itu enggak perlu yang seragam-seragam gitu. Enggak perlu ngikuti keumuman. Orang lain begini ya enggak harus begitu. Kalau kita memang tidak efisien ya ngapain kita ikut. Oke, ada yang mau ditanya? Karena tadi saya bicara pasca modern atau pasca kebenaran. Silakan. Sebelum kita masuk ke soal judul dan permasalahan lainnya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Pak dosen, mohon izin saya Nurina bertanya. Bapak kan menerangkan tadi tentang modern sama pasca modern ya Pak ya? Ya. Kalau kita lihat sekarang, itu bisa dijadikan itu nggak Pak ya untuk mengidentifikasi
suatu bangsa gitu. Contohnya kan kalau kayak kita di Indonesia itu kalau menurut saya ya Pak ya, kita udah termasuk ke pasca modern karena kita nggak menggantungkan yang harus semuanya seragam atau apa gitu. Tapi ada bangsa-bangsa lain itu memang menunjukkan hal-hal kayak gitu. Contohnya kayak sekarang yang lagi booming itu kan kayak bangsa di Asia ini kan memang rata-rata di luar yang Indonesia, kayak misalkan contohnya kita lihat Jepang, Korea Selatan, Cina gitu ya Pak ya. Mereka kan termasuk ke negara yang tingkatannya itu udah di atas rata-rata ya. Ya termasuknya mereka termasuk negara maju gitu. Tapi berdasarkan penjelasan yang Bapak jelasin tadi, saya jadi berpendapat jadi tambah kelihatan. Contohnya kayak gini. Saya sih bisa melihat akhirnya kayak Korea Selatan. Korea Selatan itu dia berarti masuknya baru ke tatanan modern. Nggak kayak di Jepang. Kalau di Jepang itu dia sudah pasca modern. Soalnya kalau di Jepang itu kan dari segi style, baju, apa segala macam itu, mereka tidak terlalu memusingkan yang harus seragam, harus sama, harus ada suatu ukuran standar kayak kecantikan gitu. Tapi kalau di Korea Selatan itu kan semuanya itu, contohnya kalau misalkan mereka itu satu bangsanya itu, kalau ada satu style baju yang misalkan dilihat itu bagus, semua seragam pakai itu. Terus kemudian kecantikan juga, misalkan mereka kan saking modernnya itu, misalkan standar kecantikan itu pinggang itu lingkar pinggangnya harus cuma 70, terus udah gitu ukuran wajah juga kanan kiri itu berapa senti gitu Pak. Gimana kalau menurut Bapak Pak kalau hal itu? Betul sekali. Jadi artinya ini Mbak siapa nih? Nurina Pak. Nah, Mbak Nurina ini sudah cepat menangkap apa makna modern dan pasca modern. Jadi sebenarnya orang modern itu apa istilahnya itu tersiksa ya dengan iya betul Pak. Aturan-aturan. Ya, dia tersiksa sebenarnya dengan konvensi atau aturan. Kalau nggak begini ini nggak enak. Kalau nggak benar, jadi nggak ada kebebasan. Nah, pasca modern itu memberikan ruang-ruang kita untuk berekspresi sesuai dengan kemauan kita, tanpa kita ini mengikuti tren orang lain yang sebenarnya kebenaran yang disampaikan itu tidak sepenuhnya benar. Saya tidak mengatakan salah total, tetapi kadang-kadang memang ada benarnya, tetapi itu bukan harus kita ikut, enggak. Jadi umpamanya tadi ya, konsep cantik kemudian diukur dengan seberapa pinggangnya gini-gini. Padahal yang namanya cantik itu adalah dinamika. Zamannya siapa itu? Perempuan cantik yang ditulis oleh Mona Lisa, Pak? Bukan. Ini Mona Lisa. Iya. Nah, Mona Lisa ini kan dilukis kalau tidak salah tahun 1800. Berapa itu? 1600. Bukan, itu 1600-an ya kalau tidak salah. Itu lukisan kuno banget. Coba dilihat, Mona Lisa itu gemuk. Ya. Mona Lisa artinya zaman 1600 orang gemuk itu seksi. Iya. Nah, ternyata pola itu berubah tahun 1900 bahwa orang yang ceking itu menjadi seksi. Nah, itu akan berubah terus. Jadi sudut pandang soalnya. Makanya kalau kita dijebak oleh cara berpikir yang umum saat itu, maka kita juga sama-sama jadi korban. Nah, jadi kalau Islam kan sudah jelas. Ya, Islam sudah jelas bagaimana orang cantik itu sudah digambarkan ya. Nabi Muhammad sudah menyarankan juga. Ya saya tidak tahu detailnya seperti apa, mungkin yang ngerti tentang hadis yang membicarakan tentang perempuan yang cantik itu yang seperti apa kan ada semua. Ya, jadi kalau dia berjalan bagaimana katanya gitu ya. Nggak pernah sampai Nabi Muhammad menyampaikan lingkar perutnya itu seperti apa, nggak ada. Ya, terus kalau dia memandang bagaimana, gini-gini kan ada dalam Islam itu ada juga. Nah kalau Islam ini jangan dilihat nanti ya diklasifikasikan ini Islam ini pandangannya modern apa pasca modern, jangan. Ini soal agama itu beda soalnya.
Kalau agama ini tidak perlu dikritisi, tapi dilaksanakan saja gitu ya. Kalau yang kita perdebatkan hari ini adalah perdebatan tentang pemikiran. Nah, Islam tidak dimasukkan di situ. Kalau dimasukkan nanti di situ bisa berbeda, buyar nanti pikiran kita. Agama ini adalah doktrin. Sedangkan filsafat ini bukan doktrinnya. Nah, tadi betul, umpamanya seperti di Korea kah atau di Jepang. Di Korea kan sekarang lagi tren orang laki-laki harus langsing begini, matanya harus belok gitu ya. Matanya kalau sipit itu enggak bagus, harus dioperasi gini-gini. Akhirnya berlomba-lomba. Ya. Kalau Dan di mereka Jepang, kan tipikalnya itu, Pak. Kalau sekarang itu yang sering saya banyak baca tentang ya saya termasuk orang yang suka memperhatikan perilaku sosial, tapi antar ini ya Pak, antar bangsa gitu kan. Karena kan selama ini Indonesia sering dibilang katanya Indonesia selalu negara berkembang gitu kan, yang pemikirannya itu nggak bisa ngikutin mereka pemikiran negara-negara maju. Tapi secara esensi menurut saya semakin kesini sebenarnya Indonesia malah dari tatanan pemikiran itu kita itu termasuk yang stabil gitu dibandingkan mereka-mereka negara tetangga negara-negara lain yang secara ukuran global mereka termasuk maju, tapi padahal secara esensi kita di Indonesia ini sebenarnya yang pemikirannya jauh lebih maju sama mereka karena kita lebih stabil itu. Jadi nggak seperti mereka. Kayak tadi Korea Selatan itu sekarang ukurannya mereka apa-apa harus serba standar dengan ukuran yang tuntutan dari kerjaan semua itu. Dan kalau dilihat dari secara keseluruhan kehidupannya pun kan sangat stres di sana dibandingkan dengan kita di Indonesia gitu. Dari semua rata-rata Asia, mungkin kita termasuk orang yang santai tapi makmur gitu Pak. Alhamdulillah kan. betul. Saya pandangannya itu 100% sepakat dan pas gitu ya. Jadi sejatinya orang Indonesia memang harus berpikir begitu. Kalau ada orang mengatakan Indonesia ini kok begini ya, kalau dibandingkan dengan Korea ya, ininya kok begini, wah itu berarti dia cara pandangnya masih modern. Ya, orang modern itu malah terbelakang. Ya, jadi jangan berpikir orang modern itu malah dianggap yang modern seperti pandangan kita, enggak. Orang modern itu terbelakang. Nah, kita ini adalah pasca modern. Jadi orang yang tidak lagi suka dikungkung. Momennya gini, ya kalau jualan ya jam sekian sampai jam sekian. Kan nggak begitu. Orang berdagang itu kalau orang Banjar itu, kalau maghrib ya tutup tokonya. Kalau kepingin buka ya buka jam berapa gitu ya. Orang lagi sholat ya tutup. Karena kata dia, rezeki itu ya dibagi-bagi, nggak buat kita aja itu. Tapi kalau orang lain, kalau kapitalis itu buka jam 7, tutup jam 7. Nah, andai kata gitu ya. Nah, ada aturannya segala. Nah, buat apa kayak begitu? Hidup kita ini dikungkung oleh sistem. Dan kita ini tidak eksis sebagai manusia. Padahal manusia itu eksistensialis namanya. Dia berkehendak apa kata dia, tapi bukan berarti kita melawan hal-hal yang berkaitan dengan agama loh kalau dalam Islam. Kalau eksistensialis sejati seperti Nietzsche ya, itu berbeda. Nietzsche itu kan menjadi ateis nanti kalau kita eksistensialis tapi bidang teologi itu berbahaya. Tapi kita ini maksudnya kita tidak dikungkung oleh konvensi gitu loh. Umpamanya yang dianggap sepeda motor yang bagus itu matic, lalu kita harus matic gitu. Ya, kita nggak perlu ikut tren, nggak perlu. Kita sukanya nggak suka matic ya jangan matic, jangan dipaksa. Rumah katanya sekarang ini harus beton, harus punya garasi. Kalau nggak ada garasi nggak aneh. Nah, lalu kita kalau nggak ikut dianggap nggak modern. Nah itu betul, memang orang modern itu orang kaku. Kita ini orang pasca modern, betul tadi katanya Mbak Rina itu bahwa kita ini maju tapi tidak ngoyo gitu loh. Negara yang sejahtera tidak ngoyo. Kita keluar ya pakai celana pendek, pakai sarung ke tetangga sana, habis itu duduk-duduk minum kopi, ngobrol enak banget.
Nah, kalau di luar negeri coba, itu sulit banget kita mau ngobrol dengan orang itu pakai aturan segala. Ya, ada lah kira-kira ngopi pakai tenda gitu, ngobrol-ngobrol kayak ini orang Indonesia. Orang Indonesia itu sempurna banget sebagai seorang manusia itu sempurna sekali. Kenikmatannya tiada tara. Kadang-kadang saya makan ketupat kandangan itu ke pasar ya, duduk di samping saya enggak kenal ya. Tiba-tiba biasanya orang Banjar ya. Kalau ngomong, saya ngomong begini, lihat dia cerita, anu itu loh, apa ada kebakaran itu anu, siapalah anu itu katanya. Nah itu kayak orang kenal gitu loh, padahal kita enggak kenal. Nah itunya keluar biasaan kita ini. Kita enggak perlu yang harus kenal dulu, how are you gitu, apa gimana kabar kayak orang Barat no. Kita dikungkung oleh gaya, oleh sistem. Orang Banjar kita semua enak itu, orang Jawa enak. Ketemu dimanapun nggak kenal, kadang-kadang yang di samping ngomong ada kebakaran, ada kecelakaan, enak aja ngomong. Wah itu barusan ada kecelakaan tuh loh di kilometer berapa? Iya toh. Siapa sih? Oh, anu itu kayaknya anu itu tetangga kita. Nah itu enak gitu loh. Coba kalau di Barat nggak ada gitu. Di Barat itu diatur komunikasi harus begini, harus begitu. Ketemu harus Nanya umur janjian dulu, berapa. Pak. Apalagi Iya. sekarang security macam-macam protokol kesehatan ini itu. Nah, betul. Jadi buat apa hidup kita dikungkung oleh sistem? Itu orang-orang modern tuh ya memang ya mohon maaf ya aneh-aneh. Jadi kita komunikasi katanya nggak beretika, terus makan saja sendoknya kalau dibuka begini itu dianggap kurang. Terus sendoknya harus ditutup kalau makan ya. Orang kita ya orang Banjar, Jawa atau apa kalau makan ya selesai ya sudah. Kadang-kadang mohon maaf ya bersendawa sampai santai aja itu. Nah, hidup ini kan ngapain dibuat yang nggak baik itu kan kalau bikin rusuh kan begitu ya. Nah, itu. Jadi itu yang disebut dengan modern dan pasca modern termasuk juga pasca realitas. Pasca realitas tentu dalam pandangan Islam, syariat Islam itu tidak cocok untuk diterapkan. Jadi seperti yang pernah saya bilang, ada teori simulakra itu masuk di dalam pasca kebenaran. Jadi momennya begini. Ya, sekarang untuk pilkada inilah terutama ya. Kadang-kadang kita sulit melihat kok tampilannya gitu ya. Tampilannya ya semua kalau seperti Ustadz semuaan, pakai kopiah semuaan gitu ya. Ya. Kalau orang kita lihat dengan pendekatan modern kan orang kalau berkopiah itu kan berarti tahu agama itu. Kadang-kadang orang yang bukan agamanya kok pakai surban ada juga itu masuk masjid segala. Nah itu kita digagalkan oleh pembacaan-pembacaan kode-kode yang kita kadang-kadang bisa enggak paham ya. Itu apa itu ya. Kadang-kadang begini. Selamat Idul Fitri ya gitu pakai kopiah gitu. Kadang-kadang dikasih sorban ya. Kita enggak tahu kadang kalau orang pendekatannya modern itu tentu gagal kita melihat oh ini Islam ini. Oh ini agamanya bagus gitu ya. Ini nah gitu ya. Jadi kita gagal membaca kode gitu ya. Oke, bagus itu pandangannya tadi ya Mbak Rina ya tadi ya. Satu lagi Pak, boleh Pak? Oke. Iya, Pak. Ya, silakan yang lain. Assalamualaikum. Saya punya cara pandang yang lain kayaknya Pak. Menyimpulkannya ini. Enggak apa-apa, Pak. Ini bukan berpikir modern, Pak. Ini pasca modern, Pak. Iya. Justru saya itu menyimpulkan bahwa di Indonesia ini paradigma modern sudah sedang diupayakan. Karena kita ternyata belum mampu, jadi masih tradisionalnya itu masih sulit untuk menuju era modern. Sehingga masih kategori terbelakang lah seperti itu. Contohnya saja, masih banyak masyarakat yang belum mampu untuk mengikuti gaya hidup yang modern. Contoh di pedesaan masih banyak orang miskin, masih tertatih-tatih untuk menyekolahkan anaknya, membeli pakaian seragam dan segala macam, padahal itu aturan pemerintah seperti itu. Kemudian masih banyak kita lihat di beberapa daerah pasar-pasar yang masih kumuh, itu mencirikan bahwa kondisinya masih tradisional. Sedangkan yang digalakkan sekarang kan
situasi yang harus baik, mewah, seperti contohnya pasar-pasar modern yang dibangun oleh pemerintah, pasar-pasar yang baru itu, ruko, mall, dan sebagainya. Gayanya kan seperti itu semua, Pak. Kemudian di bidang pertanian, ini juga bahkan orang Amerika masih mengatakan bahwa Indonesia ini adalah manusia yang bercocok tanam dengan tangan. Coba bayangkan, Pak, itu kan memalukan sekali. Kenyataannya memang seperti itu. Nandur masih dengan tangan. Orang luar sudah modern menggunakan mesin. Itu karena ketidakmampuan kita itu, Pak, sebenarnya, Pak. Ketidakmampuan masyarakat Indonesia. Kita akui saja lah, kita masih tertinggal. Orang-orang Korea, Jepang itu mereka memang sudah modern, artinya sudah orang negara maju, orang-orang sudah maju. Nah, memang di bangsa kita ini ada yang sudah pemikirannya pasca modern seperti itu, tapi hanya segelintir orang saja yang termasuk orang-orang yang apa namanya itu, orang-orang yang beda lah seperti itu, beberapa orang saja. Nah, kesimpulan saya memang paradigma modern sekarang sedang mendunia. Dan paradigma pasca modern ada sebagian orang, segelintir orang. Kebanyakan di negara kita masih belum modern karena belum mampu, masih tradisional. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Mic-nya belum diaktifkan, Pak. Udah tadi. Pak dosen, dosennya. Mic Pak dosennya yang belum aktif kayaknya. Perlu dicet kah? Oh ya, sudah. Oke, jadi gini, saya akan menjawab sebentar ya, saya minta waktu, karena ada tamu sebentar aja, 5 menit ya. Pak Selamat ya, tunggu sebentar. Pak, saya lihat Pak, benar. Tahun 2015. Mesin kah Pak April? Mesin. Nggak puas tuh? Iya, mesin bercocok tanam. Jadi sampai di Lampung pun ada, Pak. Iya, transplanter alat tanam padi yang pakai mesin. Cuman kita mampunya membeli, Pak. Tidak menggunakan dan menularkan gimana cara teknologi itu bisa kita beli. Jadi pemikiran pemerintahan kita itu kita beli, tapi tidak bisa memanfaatkan. Contoh, beli untuk siapa? Kelompok tani tidak bisa memakai juga. Ya nggak, Pak? Harus ada ya istilahnya apa ya, tahapan-tahapan yang harus dipenuhi kelompok tani tadi. Tidak sepenuhnya bantuan pemerintah untuk kelompok tani A 100% diserahkan. Ini enggak. Contohnya di Kapuas ada jajar alat itu nggak bisa digunakan, nggak digunakan juga. Alasannya belum ada alih teknologi dan karena belum terbiasa kayaknya Pak April lah dengan alat-alat itu, makanya mereka nggak bisa menggunakan. Biasanya kan kayak gitu. Ya karena alih teknologi tadi, Bu. Baik. Saya akan menjelaskan pertanyaan Pak Selamat itu bagus ya. Kritis. Saya sambil makan, mohon maaf ya, saya makan salak gading. Jadi saya sedikit cerita ya. Ini salak gading namanya. Jadi Bapak Ibu kalau ke Jogja, ya, ini salak gading namanya. Kalau ke sini kan biasanya salak pondo ya. Iya Pak. Kalau salak pondo itu bukan obat. Yang obat yang ini. Gading, Pak. Gading ya, lebih mahal. Nah ini salak. Jadi zaman dulu, mohon maaf ya, salak gading, salak pondo itu baru keluar dari makanan menjadi makanan rakyat itu tahun 60-an. Ya, tahun 60-an. Jadi karena itu makanannya orang priai zaman dulu. Jadi dia baru dikeluarkan oleh keputusan. Jadi zaman itu masih zaman modern namanya. Jadi kalau orang ini makanannya ini gitu ya. Kalau ini makanannya orang miskin makan ini gitu ya. Nah,
Dulu makanannya orang-orang priai saja, itu makanannya pondoh, karena dia manis. Nah sekarang tahun 60 baru dikeluarkan, sekarang menjadi dikonsumsi masyarakat umum. Nah, tapi sebenarnya yang paling bagus itu ini, yang gading ini. Gading ini kalau untuk pencernaan terganggu, itu bisa makan salak gading ini. Nah, yang kayak gini ya, warnanya kuning. Bapak Ibu jangan makan, kalau salak pondoh itu kemanisan. Ya. Nah ini bukan ngevlog ini ya, tapi untuk kebermanfaatan. Oke, saya mencoba untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi terkait dengan kemodernan di Indonesia ini dari sudut pandang yang lain. Dia mengatakan bahwa salah satu contoh pertanian kita ya, di Barat, di Amerika, itu sudah sekali tekan, itu bisa panen, sekaligus dia langsung keluar jadi beras, katakanlah begitu ya, satu kali tekan saja. Di Indonesia menanam, kemudian habis itu memanen, memotong, kemudian dia menggiling dan lain sebagainya. Prosesnya panjang dan sangat memerlukan waktu yang lama gitu ya. Dan itu teknologi tangan tadi. Nah, saya sepakat kalau berbicara tentang kemodernan itu, Pak ya, itu benar. Kita berbicara tadi modern pada perspektif alat teknologi itu betul. Kita mungkin tertinggal. Tetapi kemodernan dari cara berpikir sudut pandang pemikiran, nah itu berbeda, Pak. Ya, kalau sudut pandang itu berbeda dengan sudut pandang teknologi. Kalau teknologi kita sepakat, Pak. Jadi kita memang harus berpikir modern untuk hal-hal yang bersifat kemajuan teknologi tadi. Tapi kalau untuk pemikiran, nah itu yang kadang-kadang berbeda. Kalau dianggap modern, orang yang melihat dari sisi makanan, melihat sisi kecantikan pun juga begitu. Sekarang kan ada tren, umpamanya gini, perempuan yang dianggap cantik ya, dari sudut pandang modern itu harus pakai krim malam, krim siang gitu ya, dan lain sebagainya. Karena semakin wajahnya itu merah, lalu dianggap itu sebagai cantik gitu loh. Nah, makanya kemudian banyak laki-laki tertipu dengan kemodernan itu. Ketika dibuang kosmetiknya itu, krim siang, krim malamnya itu, ketahuan kemudian aslinya gitu. Nah, artinya kemudian bahwa kemodernan untuk soal cara berpikir itu sangat berbeda sekali dengan kemodernan dalam penggunaan teknologi. Nah, termasuk juga dalam pola konsumsi. Orang kalau makan pizza, kalau makan istilahnya itu spaghetti dan lain sebagainya dianggap modern. Kemudian kalau makan pecel, kemudian makan urap-urap gitu ya, lalu dianggap sebagai orang-orang yang tidak modern, itu sudut pandang yang sangat salah. Dan itu yang sebenarnya yang dikritik oleh pasca modern itu gitu loh. Itu kalau itu soal sudut pandang ya. Termasuk juga dalam berpakaian. Berpakaian juga begitu ya. Kalau berpakaian baju kurung itu ketinggalan zaman, tidak modern. Nah, padahal orang yang mengatakan begitu itu memang dia modern tetapi dia terbelakang. Yang tetap di dalam keberpihakannya pada tradisi dan lain sebagainya itu orang-orang pasca modern. Artinya dia lebih modern dari orang yang modern. Gitu ya. Nah, kalau soal teknologi, saya sepakat dengan Pak Slamet bahwa kita memang harus modern kalau soal itu. Tapi kalau soal pemikiran, nah, itu lain. Nah, saya sepakat, Pak. Oke, yang lain yang mau bertanya silakan. Tanya, Pak. Mohon izin Pak dosen menambahkan. Yang kaitan tadi masalah mungkin lebih ke teknologi, memang iya kita keterbelakangan. Cuma kalau dilihat lagi secara esensinya lagi, contohnya kalau misalkan kita kan Indonesia ini bercocok tanam masih banyak yang pakai tangan, prosesnya lama gitu kan.
apalagi contohnya kayak menanam padi gitu. Menanam padi itu kan kalau yang konvensional bahkan pakai cangkul, udah gitu harus nanam padi apa segala macam. Itu kalau di Jepang, yang saya pernah baca juga, ada bahan kosmetik yang paling terkenal, Pak. Mungkin teman-teman yang perempuan di sini pernah dengar SK2 ya, SK2 ya. SK2 itu bahan dasarnya itu diambil dari bulir padi yang ditanamnya memang pakai tangan, Pak. Yang dia lamanya itu kalau nggak salah harus sampai 6 bulan apa berapa gitu. Dan proses penanamannya juga nggak boleh pakai alat atau misalkan pakai apa gitu. Dan itu dijadikan bahan dasar alat kosmetik terkenal di Jepang itu yang mereknya SK2 yang nama kerennya itu akhirnya jadinya Pitera ya. Nah itu jadi sebenarnya ya itu kembali ke tadi kalau sudut pandang itu yang modern itu juga belum tentu membawa kebermanfaatan gitu. Malah sebenarnya yang tradisional sekali dengan pengolahan yang sangat alami dengan tangan itu kalau prosesnya sama hasilnya bisa dihargai, ya jadinya itu malah hasil gunanya tinggi gitu. Itu sih Pak tambahannya. Jadi ya kalau pandangan saya sih ya tadi kembali pokoknya jadi bangsa Indonesia tuh saya beneran merasa pokoknya bersyukur-syukurlah di antara bangsa-bangsa yang lain gitu. Itu Pak tambahannya Pak. Betul Mbak Rina. Jadi Pak Selamat, Mbak Rina punya pandangan yang komprehensif tentang sebuah sudut pandang modern dan pasca modern. Jadi kita orang Indonesia ini turut bangga karena hidup kita ini paripurna memang. Menjadi orang Indonesia itu sudah sempurna luar biasa. Bahkan di Al-Quran sendiri dikatakan bahwa surga itu ada dialirkan air, kemudian sungai-sungai dan lain sebagainya. Apa yang digambarkan semuanya ada di Indonesia. Ada emas, ada madu dan lain sebagainya. Coba nyari madu di Arab sulit loh ya. Madunya ada di Indonesia. Coba varietas madu paling komplit itu adanya di Indonesia. Cari di Arab sulit. Yang nyari sungai pun ya adanya di Indonesia. Jadi gambaran tentang surga itu memang di dalam Al-Quran itu merujuk kepada Indonesia. Jadi sebenarnya kita sudah masuk surga sebelum kita mati sebenarnya. Kalau kita mau jumawa ya, kita agak sedikit guyon gitu ya. Iya Pak, terus karena kemudian apa-apa sih ada di izin juga Pak dikaitkan sama misalkan tadi banyak Indonesia itu masih banyak yang terbelakang, nggak mengenyam pendidikan, terus kemudian masih banyak yang kumuh, apa segala macam. Sebenarnya esensi dasarnya sendiri bukannya ini sih Pak, berdasarkan pengalaman pribadi, karena kebetulan waktu kecil itu mungkin kalau secara daya bertahan hidup itu ya saya termasuk dari kalangan yang memang orang nggak mampu banget gitu Pak. Maksudnya tinggal di Indonesia, mungkin kalau saya berada di negara lain mungkin saya umurnya nggak sampai sepanjang ini, bahkan saya mungkin sudah meninggal sejak berapa bulan gitu soalnya. Tapi kalau di Indonesia itu semiskin-miskinnya di sini kita masih bisa merasa bersyukur gitu. Dan saya dulu waktu kecil juga teman-teman saya termasuk kalau bisa dibilang ya termasuk golongan miskin gitu. Bahkan makan aja itu, makan nasi itu bisa berselang hari gitu ya Pak ya, maksudnya cerita gitu. Ya. Tapi ya masih karena rasa bersyukur itu, karena kita diinin rasa bersyukur di Indonesia, jadi masih bisa bertahan. Terus kemudian dan itu tuh nggak dimiliki sama karakter-karakter bangsa lain. Itu sih alhamdulillahnya di situ Pak. Demikian Pak. Ya, apa yang diberikan oleh Mbak Lina itu persis apa yang saya pikirkan, termasuk apa yang disampaikan Pak Slamet juga ya. Jadi gini ya, teknologi modern itu yang disebut modern sejatinya dia tidak menghilangkan substansi. Ya, apa substansi itu? Dia tidak merugikan, dia tidak mengurangi. Entah yang dikurangi itu azatnya kah, entah
unsur utamanya. Saya kasih contoh begini. Ya. Sekarang ada varietas padi yang bisa panen dalam 1 tahun itu bisa 3 kali atau bahkan bisa 4 kali. Ya, itu ada varietas yang ditemukan dengan teknologi modern. Tetapi kalau kita merujuk kepada teknologi tradisional, ya, beras-beras zaman dulu ya seperti beras mayang yang mahal ya untuk beras Banjar itu, yang dipanen berapa bulan saya mau nanya? Beras mayang itu berapa bulan, Pak? 8 Ada bulan, yang Pak. tahu beras mayang itu? Nah, 8 bulan. Oke. Nah, beras mayang itu pendekatannya tradisional. Kita bandingkan dengan varietas ya, varietas padi yang terbaru yang 1 tahun bisa panen 3-4 kali. Itu kalau beras mayang itu saya sudah membuktikan sendiri atau sejak kecil ya, beras-beras lokal itu kalau tidak menggunakan teknologi modern itu sehari 2 hari tidak basi. Dan bahkan zaman dulu kalau beras sudah sampai 2 hari ya, itu besoknya dibuat nasi goreng. Kalau zaman bari loh ya, dibuat nasi goreng. Nah sekarang coba buktikan beras-beras varietas modern itu dimasak hari ini ya, bisa cek nanti malam atau besoknya apalagi itu udah basi. Yakin udah basi. Kalau ditaruh di magic jar apalagi. Karena apa? Ini kan buatan, didesain, dipaksa. Jadi tumbuhan itu diperkosa. Jadi keluar dari pakem-pakem kenaturalan. Ya akhirnya yang terjadi yaitu tadi. Nah, kalau dibuat nasi goreng pun juga hancur. Coba kalau beli beras mayang ya, harganya 17.000 itu. Itu saya pernah ninggalin sampai 3 hari tidak basi. Itu luar biasa karena masih dia tradisional, enaknya luar biasa, apalagi dibuat nasi goreng. Nah, kalau beras varietas modern, enggak, gimana? Silakan. Mohon izin Pak, nyampaikan pendapat Pak. Kalau dari Pak, mungkin secara pemikiran terus tatanan kehidupan sosial Indonesia mungkin sudah pasca modern. Tapi dari segi teknologi kita aja baru mau mulai 4.0 di mana Korea, Jepang dan negara-negara maju itu sudah mau memulai 5.0. Tapi apakah tidak kalau kita selalu berpikiran bahwa di Indonesia itu nyaman, akhirnya kita malas berpikir maju, sedangkan bangsa lain yang dengan keterbatasannya tidak memiliki hanya 2 musim, artinya dia ada 4 musim di mana untuk sumber daya pangan dan lain-lain dia sulit, akhirnya dia berpikir mengeluarkan teknologi untuk menutupin itu. Takutnya kalau Indonesia masih seperti ini saja Pak, kita ibarat kata kayak mohon izin suku Betawi. Suku Betawi itu kan terpinggirkan karena dia sudah nyaman dengan kondisi ekonominya, dengan tanah banyak dan yang lain-lain. Gimana mungkin tanggapan dari Bapak atau Mbak Rina mungkin Pak? Nah, ini Pak siapa? Mohon izin Jainal Pak. Pak siapa? Hah? Jainal Pak. Pak Jainal? Siap. Oh ya, ya jadi gini, kalau di dalam tradisi pemikiran itu tidak ada yang salah. Ya, tradisi pemikiran itu tidak ada yang menyalahkan, itu tidak ada. Jadi semuanya memang benar. Apa yang dikatakan oleh Pak Jainal juga benar. Jadi begini, betul apa yang dikatakan Mbak Nina itu tadi juga betul. Betulnya begini, kita ini memang paripurna sebagai sebuah bangsa dan sudah cukup puas dengan begini. Tapi apakah kemudian kita ini nanti sudah cukup puas ini, kemudian dia akan tertinggal oleh masyarakat dunia yang sudah ke level 5.0 atau 4.0 ya. Nah, ada orang yang bertahan dalam ketradisionalannya dan dia tidak berpikir untuk wah ini 5.0, 7.0 atau sampai kapanpun gitu ya. Tetapi begini, teknologi ini tidak boleh sampai kemudian merugikan kemanusiaan. Tidak boleh juga merugikan aspek natural ya, aspek-aspek alam. Momennya alam kemudian diperkosa,
dihancurkan hanya untuk kepentingan manusia, untuk dieksploitasi. Nah, kalau kemudian modern itu dianggap sebagai sebuah sesuatu yang boleh mengeksploitasi semaunya apa kata manusia, artinya modern itu hanya sebagai raganya bagus tetapi dalamnya hancur gitu ya. Jadi seperti perempuan akhirnya luarnya aja cantik gitu ya, karena dia didukung oleh ya itu tadi krim malam, krim siang, bajunya kelap-kelip dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya sejati dalamnya itu tidak seperti itu, bahkan masuk ke ranah substansi moral pun dia tidak sebaik itu. Gitu. Pandangan luarnya aja menyilaukan gitu ya, sehingga membuat orang terpesona. Nah, kemodernan sejatinya itu tidak membohongi, gitu ya, tidak membohongi, tidak mengurangi. Jadi kalau andai kata dia termasuk apalah, teknologi apalah, kalau HP kemudian mengarah dia ke hal-hal yang negatif, buat apa kita modern? Ya, kalau kemudian kita HP sebagai lahan untuk memfitnah, ya, lahan untuk menggunjing, lahan untuk membuat kita jumawa, lahan membuat kita ini saling menjatuhkan, lahan dan lain sebagainya, berarti teknologi modern tidak perlu buat kita gitu loh. Kita hanya perlu kalau itu memang betul-betul mendukung peradaban yang baik, ya, mendukung kemanusiaan, gitu loh. Siapa sih yang nggak setuju kita ini modern, ya? Orang lain pada ke planet Mars, kita nggak ke sana ya. Ya, tapi kalau itu membuat kita rusak dan lain sebagainya, coba lihat ya, Amerika itu modernnya bagaimana luar biasanya itu. Tapi kalau kita berbicara tentang peperangan secara geopolitik ya di dunia ini, siapa Amerika itu selama ini perannya apa saja dia di perang-perang besar di dunia, termasuk di ya geopolitik Arab lah ya, di Libya, di Irak, ya, kemudian di Afghanistan dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus berpikir komprehensif bahwa modern jangan hanya dilihat dari satu sudut pandang atau perspektif. Kita harus melihatnya luas. Nah, Islam itu tidak ujuk-ujuk pingin modern, enggak. Dia harus melalui sebuah proses karena dia tidak berpikir goal saja, tetapi proses untuk menuju goal yang baik itu juga harus baik. Nah, berbeda dengan cara berpikir Yahudi. Ya, Yahudi, umumnya gini ya, Yahudi itu kan ada Rothschild. Ya. Nah, terus kemudian Rothschild itu kan tahu sendiri seperti apa. Atau Knight Templar ya. Kalau kisah-kisah Knight Templar atau Rothschild itu, bahwa keuangan di dunia ini dikontrol oleh salah satu kekuatan dana seperti George Soros itu, kemudian Indonesia dianggap ambruk, kemudian Malaysia dan lain sebagainya itu, lalu sasarannya kemudian orang-orang yang seperti Rothschild, George Soros itu yang dianggap memberikan peran untuk menjatuhkan nilai rupiah itu. Nah, kalau kemodernan kemudian dia merusak peradaban, nah buat apa kita menjadi modern? Maka kemudian saya sepakat dengan Mbak Rina tadi, bahwa Indonesia ini sudah paripurna menjadi sebuah bangsa. Kalau Pak Jainal tadi mengatakan bahwa kita akan ketinggalan dengan yang lain-lain yang sudah 5.0, 4.0. Nah, apa artinya 4.0, 5.0 ya, kalau kita sendiri terzolimi oleh kemodernan itu sendiri. Nah, itu ya. Jadi tetap harus kita bijak melihat kemodernan itu dari kacamata keislaman, terutama kita kan orang Islam. Ya. Kalau dia melindas hal-hal yang tradisional yang itu menjadi pertahanan kita. Nah, jadi Panglima Sudirman itu kan mengatakan begini, jaga pekarangan kita. Tanah kita ini harus dijaga. Nah, itu cara berpikir tradisional. Karena apa? Kalau tanah kita ini sudah dihegemoni, terus kemudian didominasi, dikolonialisasi, apalah artinya kita ini? Walaupun negara kita ini modern, tetapi tanah kita juga dirambah oleh orang lain, apa arti sebuah kemodernan? Gedung-gedung tingkat di mana-mana, tapi bukan gedung kita. Lebih baik kita di pinggir sungai, kita punya lanting, kita punya jupung, tapi itu
jukung kita sendiri, lanting kita sendiri, di tanah-tanah kita sendiri. Nah, orang Dayak lalu kemudian membuat istilah apa? Mananasari itu. Ada istilah Mananasari itu apalah dalam bahasa Dayak itu. Tampun petak Mananasari. Nah, tampun petak ya. Tempun petak Mananasari katanya. Jadi kita ini tinggal di tanahnya sendiri tapi kita cuma jadi tukang tonton saja. Nah, kemodernan apakah mau yang seperti itu? Jadi ini sebagai sebuah pilihan. Nah, Pak Zainal boleh saja berpikir begitu, itu perspektif. Mbak Rina juga begitu, Pak Selamat punya pun pandangan yang berbeda. Nah, kita tidak mengungkung sudut pandang, nah, tapi kita membuka keran-keran pemikiran. Nah, ini bagian dari teori-teori sosial. Teori siapa yang mau digunakan? Ya. Nah. Pak dosen, izin menanggapi boleh nggak? Oh, boleh. Ya. Menanggapi yang Pak Zainal tadi. Gini Mas Zainal, memang sih di era sekarang itu kan kita lihat dari sudut pandang global ya, kalau misalkan Indonesia itu dibandingkan dengan negara-negara yang lain gitu. Sekarang itu kan kayak yang Mas Zainal bilang, kita sudah berada di industri 5.0 atau berapalah, bahkan mungkin teknologi kecepatan internet pun sekarang kan yang kemarin ditawarin sama Cina itu udah yang mau 5,5 G apa 5G yang akhirnya masih ditolak karena ada beberapa protokol yang dilanggar kan dari sisi aturan telekomunikasi. Kan katanya kemarin kalau Cina itu mau di-launching. Nah itu. Cuma kita lihat lagi sebenarnya gini, kalau pendapat saya sih Indonesia itu bukannya saya terus selaku bangsa Indonesia ini merasa bangga banget, nggak gitu. Karena ngelihatnya sudut pandangnya itu adalah kita ini memang bangsa yang besar. Dalam arti kalau yang berdasarkan dilihat dari dibandingkan dengan negara-negara yang lain, kita tuh kan suku-sukunya banyak, terus kemudian juga penduduk kita banyak, kita tuh hampir sama dengan Cina sebenarnya. Nah, tapi kelebihan kita karena kita itu punya keyakinan kita kan mayoritas kita di sini Muslim. Nah, tapi Muslim kita juga beda dengan Timur Tengah atau misalkan dengan mereka yang mempunyai keyakinan yang memang Muslimnya itu kental. Kita ini sangat beragam gitu, Mas Zainal. Dan kita itu termasuknya kuatnya gimana? Kuatnya adalah walaupun dari sisi global itu udah mau pada industri 5.0 atau mau gimana, itu pasti akan ada dampak yang besar sih ke kita. Dan kita juga sebenarnya juga nggak bisa terlena dengan hal itu. Cuma karena kita punya esensi keyakinan, karena Indonesia itu kan kita punya pengalaman juga pernah dijajah sama Belanda selama 350 tahun ya. Jadi kita tuh sebenarnya ditanamkan juga kelebihan dari sisi kesabaran. Kesabaran dalam arti kita kalau menghadapi persaingan global, kita nggak bisa terburu-buru gitu. Mereka yang coba saja kalau misalkan dilihat dari melihat mereka yang kalau kita lihat mereka sudah negara-negara maju. Itu rata-rata tingkat stres, tingkat kesabarannya itu mereka rendah. Jadi mereka ukurannya itu hanya melihat segala sesuatu itu adalah maju, cepat, dan itu sangat mempengaruhi ke psikologi masing-masing warga-warganya gitu, dibandingkan dengan yang kita Indonesia. Nah, kalau yang tadi masalah seperti Betawi itu nantinya itu kan kepinggirkan dengan nanti kan banyak sekali investor yang datang gitu kan, ke Indonesia yang akan mengambil alih semua misalkan wilayah atau apa. Nah, sekarang tugas kita sebenarnya ini juga yang perlu di-sounding juga ke yang lain, kita itu di sini kita berarti harus menguatkan dari sisi esensi kaidah tadi, dari sisi keagamaan kita tadi. Karena kalau kita menghadapi yang persaingan global gitu, kita pasti harus banyak mencerna sebelum misalkan contohnya nih ya. Ya. Mohon izin saya potong. Ya. Kalau kita itu saat ini sudah pada posisi hampir ya, bukan ini seperti mohon maaf suku Betawi. Kenapa? Karena banyak tambang-tambang besar, perusahaan-perusahaan besar itu
49% lah mungkin itu sudah dikuasain asing investornya. Contoh kayak Freeport itu kan luar negeri 49%. Terus dan ini kan kita kan mau jadi pusat baterai dunia karena kan kedepannya kendaraan bermotor itu akan menggunakan baterai. Kita belum punya teknologinya. Kita akhirnya harus kerjasama sama Cina. Cina punya investasi nanti di daerah Sulawesi itu untuk. Nah maksudnya kalau kita tidak punya teknologi, walaupun kita ini dari sisi keagamaan bagus, dari segi segala macam bagus, kita akan terpinggirkan karena negara lain pasti akan berlomba-lomba untuk merebut sumber daya yang dimiliki Indonesia. Ibarat kata kalau saya analogikan misalnya suku Betawi. Suku Betawi itu dulu punya tanah di DKI Jakarta. Tapi datang investor dari luar suku lain atau dari luar negeri, datang ke sana beli tanah. Akhirnya terpinggirkan karena apa? Karena tidak mau ikut serta dalam teknologi dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Kalau menurut saya sih masalahnya itu kita mungkin yang bagus itu kan sistem ekonomi Islam. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan kemaslahatan. Beda dengan kapitalis. Kalau kapitalis kan dia cenderung profit dan oportunis. Iya, karena cuma kan luar negeri itu kan bukan sistem ekonomi Islam. Negara Barat tuh bukan ekonomi Islam. Dia lebih cenderung ke profit dan oh ini ada kesempatan di Indonesia, oke kita ajar. Makanya saya bilang kalaupun kita mau hidup enak kayak gini, ya mungkin kita bisa hidup enak di Indonesia seperti ini. Tapi kalau kita masih tertinggal secara teknologi, anak cucu kita mungkin tidak akan merasakan hal yang sama dengan kita. Mungkin itu mungkin, Mbak. Oh iya, memang sih dikaitkan ke yang tadi itu, yang harus dikuatkan memang substansi esensi pemikiran dasar kita sih Mas Jainal, yang ekonomi Islam tadi. Soalnya kan nanti kita akan menghadapi investor tuh, kalau pas nego-nego, kalau kita nggak kuat kan bisa ngikut mereka, ya itu juga yang perlu kita jaga sebenarnya. Izin nimbrung. Iya. Izin. Mohon izin Pak dosen. Ramai juga nih berpendapat tentang ilmu sosial. Namun kalau saya bisa menangkap beberapa hal yang mungkin bisa menengahi perdebatan, ilmu sosial ini kayaknya nggak perdebatan deh Pak Eko. Kita ini kan cuma bincang-bincang ilmu sosial. Kayak Pak dosen tadi kan kita nggak ada, ini kita berdebat. Kita cuma diskusi aja dan semua kita ini di sini baik gitu. Oke, saya coba memberikan beberapa pemikiran. Pertama, kita ini ada 3 fase. Yang pertama, tradisional, pasca modern, dan modern. Nah, tradisional, pasca modern, dan modern ini kita tempatkan pada beberapa bagian. Misalkan seperti berpikir. Berpikir ini kita harus pasca modern. Kalau teknologi kita harus modern. Penampilan kita harus paskanya modern. Makanan kita harus tradisional. Kemudian pendidikan kita harus modern. Agama atau keyakinan kita harus tradisional. Saya kira kalau kita mengelompokkannya seperti ini, tidak akan ada yang tadi yang harus seperti ini atau seperti itu. Ya, saya kira itu aja tambahan sedikit atau pendapat saya sedikit. Terima kasih. Jadi gini, oke. Saya tidak dalam rangka untuk memberikan penengahan ya, karena ilmu sejatinya tidak ada yang real benar. Yang kita lakukan saat ini ikhtiar untuk mendekati kebenaran, ya. Mendekati saja ini. Jadi benar sejati tidak ada. Jadi artinya memang semuanya benar sejauh memang berlandaskan pada argumentasi. Karena keilmuan itu kalau tidak ada argumentasi ini bukan ilmu pengetahuan. Nah, ketradisionalan kita ini penting untuk kita pelihara. Tentu pada aspek pemikirannya, pada aspek kebudayaan, itu tetap harus ada. Tetapi saran yang tadi Pak Slamet sampaikan juga betul, bahwa kemodernan, sama juga Pak Zainal tadi betul, jadi kemodernan kita juga harus ikut, tetapi yang harus menjadi perhatian kita adalah kewaspadaan kita. Karena orang-orang yang kita tiru atau orang-orang yang ajak kerjasama dengan kita juga belum tentu niatnya baik. Semua penuh dengan politik, ya, penuh dengan anasir-anasir kejahatan itu pasti ada itu. Karena setiap negara itu punya niat-niat politis yang kita tidak tahu di balik itu gitu ya.
Tapi yang jelas untuk menguasai negara lain itu homo homini lupus itu ya terjadi dimanapun itu ya. Kasus Cina katakanlah begitu, kita kasus-kasus di Afrika, ya negara-negara yang bangkrut kemudian menggunakan mata uang Cina, kemudian kasus dermaga di Sri Lanka dengan Cina itu juga, dan hampir semua berkasus dengan Cina ya. Filipina, kemudian Vietnam, Malaysia, ya hampir semuanya berkasus. Artinya memang bahwa teknologi kalau hanya dilihat dari satu perspektif kita mau maju gitu. Tetapi apakah kita nanti berdaulat? Nah itu yang penting. Jadi kalau kita maju tapi tidak berdaulat, buat apa kita modern atau maju? Kita nanti 7.0 andai kata. Ya, silakan Mas Zainal katanya mau kamar kecil. Kita andai kata maju tetapi kita tidak berdaulat. Berdaulat dari sisi apapun. Pangan, politik, budaya, seni, apa dan lain sebagainya. Seni kita tidak lagi seni daerah kita. Tapi seni modern, K-pop, jazz, kemudian rock, dan lain sebagainya. Yang bukan mencerminkan budaya kita sendiri. Apakah itu kita suka? Tapi modern. Gitu loh. Nggak ada lagi maunya madihin, karungut, pantun, apa segala nggak ada. Itu kedaulatan seni budaya. Kita semua mau maju, tapi tentu dengan kehati-hatian. Nah, jadi artinya apa yang disampaikan oleh Mbak Rina itu betul, bahwa kita tetap berdaulat dengan kondisi yang seperti ini pun kita sudah patut bersyukur ya. Kita maju tapi kita tidak berdaulat juga buat apa? Modern, tetapi kita juga tidak bebas dalam pengertiannya kita diatur oleh regulasi-regulasi sehingga kita tidak mempertanyakan diri kita sebagai manusia. Manusia itu kan bebas gitu ya. Bebas dalam pengertian kita diciptakan ya apa yang dikasih oleh Tuhan alam ya kita bisa memakannya, udara kita hirup, air. Nah kalau sekarang ini kan kita kan air kadang-kadang sudah untuk minum kita harus bayar. Kadang-kadang untuk apa kita bayar. Padahal ya, nah itu kalau kemodernan kemudian mengungung kita menjadi tidak bebas, kemudian apa substansi dari sebuah kemodernan? Nah yang harus kita jaga adalah kita tetap modern, namun kita tetap bermarwah. Ya kita tetap bermarwah, agama kita tetap terjaga, kebudayaan kita tetap terjaga, etnisitas kita terjaga, alam kita tetap terjaga, milik kita, dan kita modern. Nah itu sebenarnya. Nah sekarang kita tutup untuk diskusi ini. Kita lanjut. Kalau enggak nanti panjang nanti. Saya suka saja diskusi. Tapi mungkin ada yang mau ditanya dulu sebelum lanjut. Nah, ya, kalau enggak ada, kita lanjut ke ya, silakan Pak Slamet. Pak lanjut aja Pak. Maksud saya mohon maaf Pak dosen, artinya ilmu tentang tema tadi itu bukan sepakat dan tidak sepakat, karena ilmu suatu ajaran yang harus kita pahami ya, kita akhirnya paham Pak apa yang disampaikan Pak dosen, kita bisa memahami dan bisa menerima. Cuma pendapat dan pengembangan kita ini sekedar untuk meyakinkan bahwa kita ini menjadi semakin paham dengan apa yang diajarkan pada hari ini. Terima kasih Pak. Oke Pak, siap Pak. Selamat. Terima kasih. Kita lanjut sekarang konsul bimbingan terkait dengan judul-judul ya. Saya mau mulai dengan ya punya Pak Eko gimana? Ada problem? Siap Pak. Untuk makalah saya baru ini.